Cincin ajaib yang bisa membuat Abu Nawas tidak terlihat. Ada-ada saja cara Baginda Raja mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, ia meminta sebuah keinginan yang tak masuk akal. Dan untuk melancarkan rencananya tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kau berani melakukannya?" tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja berani Paduka, katakan saja apa tantangannya." Baginda Raja kembali berkata, "Apa kau yakin? Pikir dulu masak-masak sebelum terlanjur, karena kalau sampai gagal hukuman berat siap menantimu." Jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak gentar sedikit pun menghadapinya. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka, asalkan hadiahnya juga besar," celetuk Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau berhasil aku akan memberimu 1.000 dinar. Tapi kalau gagal kau harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana, kau setuju?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, beritahu saya apa tantangannya," kata Abu Nawas. "Begini, aku ingin kau mewujudkan satu permintaanku," perintah Baginda Raja. "Apa itu wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mendapatkan cincin ajaib," jawab Baginda Raja. "Cincin ajaib? Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Supaya aku tidak bisa terlihat," jawab Baginda Raja. "Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Aduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu?" pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sanggup untuk mendapatkannya?" tanya Baginda Raja. "Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu," jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang pulanglah," balas Baginda Raja. Singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya ia menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah ia ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. "Kau hebat sekali Abu Nawas. Belum genap seminggu, tapi kau sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya," pinta Baginda Raja. "Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan bersusah payah," balas Abu Nawas. "Oh, di mana kau mendapatkannya?" tanya Baginda Raja. "Di sebuah tempat rahasia Paduka, tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu kakek sakti. Tapi sayang Paduka, kata kakek tersebut, cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya," tutur Abu Nawas. "Oh, tidak masalah. Yang terpenting kau bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tak terlihat," timpal Baginda Raja. "Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apalagi Abu Nawas? Kau jangan berbelit-belit, cepat tunjukkan padaku," perintah Baginda Raja. "Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak," kata Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, Baginda Raja terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. "Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, mari ikut saya," ajak Abu Nawas. Ia pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah.
Karena tempatnya gelap, Abu Nawas membawa obor api sebagai penerangan. "Kenapa harus ke sini, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tenang saja, tidak lama lagi Paduka akan melihat keajaiban cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki?" balas Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Di saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak meminta bantuan Baginda Raja. "Paduka, tolong saya, kaki saya sepertinya terkilir." Baginda Raja menyahut, "Kau di sebelah mana, Abu Nawas? Aku tak bisa melihatmu." "Aku di sini, Paduka," timpal Abu Nawas. "Di sini di mana? Aku tak bisa melihatmu," ujar Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas kembali menyalakan obor api di tangannya. "Bagaimana sekarang, Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku bisa melihatmu. Kau masih bisa berjalan?" tanya balik Baginda Raja. "Bisa, Paduka. Ternyata kaki saya tidak terluka," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja masih merasa heran dan penasaran. "Mana Abu Nawas? Katanya kau akan membuktikannya padaku," tanya Baginda Raja. "Loh, waktu di lorong tadi kan saya sudah membuktikannya," jawab Abu Nawas. "Kapan? Aku tidak merasakannya," balas Baginda Raja. "Tadi waktu saya terjatuh dan minta tolong. Di saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan kalau Paduka tidak melihatku," terang Abu Nawas. Menyadari akan maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa, karena Abu Nawas berhasil menghibur dan membuat Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikannya. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pemuda yang malas. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai sahabat yang bernama Saudagar Hasan. Saudagar Hasan ini seorang yang kaya raya. Ia menetap di kampung sebelah bersama putra sematawayangnya. Seiring berjalannya waktu, Saudagar Hasan jatuh sakit. Karena penyakit yang dideritanya tak bisa disembuhkan, ia pun akhirnya meninggal dunia. Kini tinggallah putranya yang mewarisi seluruh kekayaan Saudagar Hasan. Anaknya ini merupakan pemuda yang malas dan suka hura-hura, sehingga dalam kurun waktu setahun warisan dari ayahnya sudah ludes. Sekarang jangankan untuk berfoya-foya, untuk makan sehari-hari saja ia tak punya uang. Kian hari kondisinya kian mengenaskan. Akibat selalu menahan rasa lapar, tiba-tiba ia teringat sosok Abu Nawas yang merupakan sahabat mendiang ayahnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, sampailah ia di rumah Abu Nawas. Melihat ada pemuda dengan penampilan kusut dan kumal, Abu Nawas lalu bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, siapa kamu dan ada perlu apa datang kemari?" Pemuda itu menjawab, "Saya anaknya Saudagar Hasan, Tuan Abu. Saya lapar sekali. Beberapa hari ini saya belum makan." Seketika Abu Nawas langsung mendekapnya dan mengajaknya masuk ke dalam. Setelah si pemuda diberi makan dan minum, Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" Si pemuda lalu menceritakan kisahnya. "Sepeninggalan ayah, aku selalu hidup berfoya-foya. Harta warisan ayah sudah habis akibat perilaku saya," kata si pemuda. "Kenapa kau tidak bekerja?"
Dengan begitu kamu bisa mencukupi kebutuhanmu, tutur Abu Nawas. Dari kecil saya tidak pernah diajari bekerja Tuan Abu, jadi saya tidak tahu, balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah merenung agak lama, ia akhirnya menemukan solusi untuk mengatasi masalah si pemuda. Bagaimana dengan pekarangan rumahmu? Apakah sudah dijual? Tanya Abu Nawas. Belum Tuan Abu, hanya itu yang tersisa, jawab si pemuda. Bagus, sebab ayahmu dulu pernah memberitahu aku kalau di pekarangan rumahnya tersimpan harta karun. Gali tanah itu untuk menemukannya, perintah Abu Nawas. Benarkah Tuan Abu? Baiklah, saya akan melakukannya, balas si pemuda yang kini terlihat mulai ceria. Singkat cerita, si pemuda lalu menggali tanah pekarangan yang berada di belakang rumahnya. Tapi setelah semua tanah tercangkul, ia pun tidak mendapati harta karun yang dicarinya. Ia pun mengadukannya kepada Abu Nawas. Ya sudah, daripada usahamu sia-sia, kenapa tidak kau tanami dengan buah-buahan? Saran Abu Nawas. Si pemuda menuruti saran tersebut. Dan dalam beberapa bulan kemudian, tanah pekarangan yang tadinya gersang, kini terdapat banyak pepohonan yang penuh dengan buah-buahan. Juallah buah-buahan itu ke pasar, supaya kau mendapatkan uang, perintah Abu Nawas. Akhirnya berkat saran dari Abu Nawas, si pemuda kini kembali kaya karena menjadi juragan buah. Abu Nawas juga menasihati si pemuda agar perilakunya yang suka berfoya-foya harus dijauhi. Istri Abu Jahil mengalahkan jin penghuni sumur angker. Dikisahkan di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu kali datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Soal itu aku juga tidak tahu. Istriku juga sama cerewetnya, jawab Abu Nawas. Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas, ujar Abu Jahil. Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker. Lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya, saran Abu Nawas. Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas, tolak Abu Jahil. Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya. Dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. Tapi apa mungkin bisa berhasil? Tanya Abu Jahil ragu-ragu. Saya sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang, balas Abu Nawas. Baiklah, besok saya akan ajak istriku ke sana, timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur.
"Wahai istriku, lihatlah di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa henti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emas itu kan? Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," teriak istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada keesokan harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya," seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Jangan biarkan mayat masuk ke dalam rumah. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Rumahnya sempit dan gelap, bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Terkadang sehari ia makan dan sehari ia puasa. Itu dikarenakan ia tidak punya makanan. Ketika musim dingin tiba, Abu Nawas main ke rumah kawannya itu. Ia membawa beberapa bekal makanan untuk dibagikan kepadanya. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawannya itu langsung menyambutnya. "Hai Abu Nawas, apa kabar? Silakan masuk," ajak kawannya. "Apa yang kau bawa itu?" tanya kawannya melanjutkan. "Oh, ini aku bawa beberapa potong roti untukmu," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, dari kemarin aku belum makan, dan alhamdulillah kau datang membawa makanan," balas kawannya penuh bahagia. "Kita duduk di teras depan rumah saja yuk, biar ngobrolnya enak," kata Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu ngobrol panjang lebar sambil diselingi canda tawa. "Oh iya kawan, ngomong-ngomong, kenapa kau tidak bekerja biar kamu punya penghidupan yang lebih layak? Kamu mau terus-terusan tinggal di gubuk seperti ini? Kecil, sempit dan gelap," tutur Abu Nawas. "Aku sudah berusaha ke sana kemari mencari pekerjaan, tapi masih belum juga aku dapatkan," sahut kawannya. "Kebetulan sekali ada kawanku yang membutuhkan tenaga kerja. Kalau kau mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya," kata Abu Nawas. "Aku mau Abu Nawas, kapan kita ke sana dan pekerjaan apa yang akan aku lakukan?" tanya kawannya. "Pekerjaannya adalah menjaga kebun kurma. Katanya sih sebentar lagi akan panen, jadi sekalian kau bantu dia menjual hasil kurmanya," jawab Abu Nawas. Mendengar kabar yang menggembirakan, kawan Abu Nawas ini tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba lewat rombongan orang yang sedang mengusung jenazah. Di antara para pelayat ada salah satu wanita yang terus menangis. Rupanya dia adalah istri dari jenazah yang akan dimakamkan. Di dalam tangisnya, ia terus-terusan menjerit,
"Wahai suamiku, mengapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Kau pergi ke tempat yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, tanpa api dan makanan. Bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya." Mendengar jeritan wanita tersebut, Abu Nawas bergegas mengajak kawannya untuk masuk ke dalam rumah. "Cepat kunci pintu dan jendelanya," perintah Abu Nawas. Dengan penuh keheranan, kawannya itu menuruti perkataan Abu Nawas. Ia mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. "Sebenarnya ada apa, Abu Nawas? Kau jangan membuatku takut," tanya kawannya. "Apa kau tak mendengarnya? Wanita itu sedang membicarakan rumahmu yang sempit dan gelap. Mereka hendak membawa orang mati ke dalam rumahmu. Makanya aku menyuruhmu untuk mengunci pintu dan jendela. Jangan sampai membiarkan mereka masuk," jelas Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, yang dimaksud wanita itu adalah liang kubur, bukan rumahku, timpal kawannya. "Oh begitu ya, aku kira rumahmu. Soalnya apa yang dikatakan wanita tersebut ciri-cirinya sama persis seperti rumahmu," celetuk Abu Nawas sambil tertawa. "Sialan kau Abu Nawas, aku kira kau sungguhan, ternyata hanya ingin mengerjaiku," gerutu kawannya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja akal Abu Nawas untuk membuat Baginda Raja tak berkutik manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugasnya. Seperti pada kisah berikut ini. Diceritakan, suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membelikannya seekor sapi yang gemuk. "Sekarang pergilah ke pasar dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang besar dan gemuk," titah Baginda Raja. Tugasnya memang sederhana, tapi yang membuat Abu Nawas bingung, Baginda Raja sama sekali tak memberinya uang. Padahal untuk membeli sapi yang diinginkan tentulah sangat mahal. Harganya yaitu sekitar 100 dinar. Sedangkan Abu Nawas sendiri tak memiliki uang sebanyak itu. Dalam hati ia pun berkata, "Paduka Raja pasti sengaja ingin mengerjaiku," pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehilangan akal cerdiknya. Setelah lama berpikir, Abu Nawas akhirnya mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Ia pun segera berangkat pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang penjual sapi sedang tertidur pulas di samping sapi miliknya. Abu Nawas kemudian membangunkannya dengan tangan meraba-raba. Si penjual sapi bangun dari tidurnya. Ternyata ia adalah seorang yang buta matanya. Melihat hal itu, Abu Nawas langsung memanfaatkannya. "Hai kawan, apakah kau tahu bahwa sapi yang kamu jual ini adalah sapi ajaib? Sapi ini bisa berbicara tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar perkataan Abu Nawas, si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja. Tetapi Abu Nawas meyakinkannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Karena penasaran, penjual sapi tersebut bertanya kepada sapi miliknya, "Apakah benar kamu bisa berbicara?" Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi menjawab, "Iya, saya bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar suara sapi, penjual itu terkejut dan bertanya, "Apakah ini benar suara sapi atau itu suaramu Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak bisa berbohong, itu adalah suara sapimu. Itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur." Mendapat sanjungan dari Abu Nawas, ia pun tersenyum dan mulai mempercayainya. "Jika kamu benar-benar bisa berbicara, beritahu saya, apakah harga yang pantas untukmu?" tanya si penjual kepada sapi miliknya. Dengan bersuara layaknya suara sapi, Abu Nawas menjawab,
Harga yang pantas untuk saya adalah 5 dinar. Mendengar itu, penjual tersebut langsung menawarkan sapinya dengan harga 5 dinar kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga murah, Abu Nawas membawa sapinya ke istana dan mempersembahkannya kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bagaimana kau bisa membeli sapi itu? Ini kan harganya mahal. Jangan-jangan kamu pinjam uang sama kawanmu?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya membelinya pakai uang saya sendiri," jawab Abu Nawas. "Lalu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Saya membelinya dengan harga 5 dinar Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut. "Bagaimana bisa kau mendapatkan sapi yang begitu besar hanya dengan harga 5 dinar? Tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menceritakan bagaimana caranya dia bisa membeli sapi dengan harga yang sangat murah. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas tersebut. "Baiklah Abu Nawas, ini uang 200 dinar untukmu sebagai hadiah karena berhasil mendapatkan sapi yang besar," kata Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menerima uangnya, ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu. "Kawan, ini 100 dinar untuk bayar sapimu," kata Abu Nawas. "Tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya?" balas si penjual sapi. "Sudah, terima saja." Dan banyak. Jin pesugihan Abu Nawas. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid selalu ditolak oleh Abu Nawas, tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas, tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemui bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tua dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu.
lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin, benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri. Begitu menemui Abu Nawas di rumahnya, Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali menanggapinya dengan hanya tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, gak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar, dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta sang menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, nanti Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, kemudian Abu Nawas melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak berselang lama, mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar, ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada sang menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka."
Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana? Tanya Baginda Raja. Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar, jawab Abu Nawas. Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku, kata Baginda Raja dengan tegas. Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kok kamu tersenyum Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ya, sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya, jawab Abu Nawas cepat. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu kan menteriku Abu Nawas, kata Raja Harun ar-Rasyid semakin bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kakek misterius. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda Raja dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari, di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi, jawab hakim istana. Bagus, tapi awas ya, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu, ancam Baginda Raja. Tenang Paduka, jangan khawatir. Saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin, ujar sang hakim. Baiklah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan ya? Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Wah, dengan senang hati Paduka, saya terima ajakan Paduka, balas hakim istana tersebut. Baiklah, besok kita berangkat. Tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Dan singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja.
Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi Paduka, hutan tersebut terkenal angker, jawab Abu Nawas. Ah, kamu ini sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya pun lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tenang Abu Nawas, saya dan hakim istana itu sudah berpengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan dengan permasalahan yang baru. Pasalnya mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tak tahu harus minta tolong kepada siapa. Apalagi langit sudah terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Wahai kalian, kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami ini tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua itu. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini kak, saya ini ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tak ingin kehilangan istana saya, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua itu. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua tersebut kepada hakim istana. Saya ini hakim istana yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, kata hakim istana. Baiklah, keinginanmu akan kukabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Kalau saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya.
Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku," kata Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. "Ini kenapa kami kembali berada di sini?" tanya Baginda Raja dan hakim istana. "Nah, kalau itu atas permintaan kawanmu ini. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini," jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu kurang ajar," teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka.